Pokoknya kalau teman-teman belum melihat video yang sudah saya share, minta tolong dilihat dulu apa pengertian liquidity, apa internal dan eksternal, ya. Gimana caranya kita untuk melihat buy model, entry model itu bagaimana. Teman-teman bisa lihat video-video yang sudah saya share kemarin. Jadi ketika teman-teman melihat video ini tidak bingung, ya. Oke, kembali lagi di channel Belajar Bareng semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang top down analysis dari Pair Gold yang sudah saya share kemarin ya. Itu ada di grup ya, di grup jurnal saya pribadi ya. Jadi saya di sini akan top down analysis. Gimana caranya kita bisa melihat pergerakan suatu market? Tapi ini tidak 100% ya. Ini hanya sebuah analisa. Teman-teman bisa analisa ulang kembali ya. Ini menurut pandangan saya kemarin untuk gold ya di minggu kemarin itu. Kenapa Bang kita bisa melihat pergerakan ini sebagai buy model? Ya. Terutama kemarin saya analisa itu dari time frame daily. Saya tidak melihat weekly, saya tidak melihat monthly, tapi saya memfokuskan itu di time frame daily. Kenapa? Di time frame daily. Di time frame daily kita bisa melihat yang namanya sebuah profile mingguan. Ya. Mungkin kalau dulu kita belajar bahasa dasar, kita melihat sebuah struktur major. Ya. Tapi kalau kita dari daily di ICT khususnya, saya akan melihat yang namanya sebuah profile. Ya, kita bisa melihat ini adalah sebuah time frame daily goal untuk di hari Senin. Banyak orang mungkin mengira kita bakal berfokus untuk posisi sell karena ini pergerakan bearish. Mungkin untuk daily biasnya sell. Jangan terlalu fokus ke kiri. Teman-teman ketika fokus ke kiri, ini ada sebuah OB. Oke, ini ada sebuah OB. Teman-teman berharap OB ini bakal jadi yang namanya sebuah area untuk posisi sell teman-teman. Yes, betul. Ya, tetapi tidak selamanya ini bakal turun terus menerus. Kita melihat pergerakan ini ada di harga sekarang atau di ring sekarang. Ya, kita melihat pergerakan ini adalah sebuah ekspansi, expansion, retracement. Ya. Kita fokus saja di ring sini. Ya, jangan ke kiri. Kita fokus di ring yang sini. Kita di sini ada yang namanya sebuah PDRY juga. Ini ada area breaker teman-teman. Ya, ini juga breaker sampai bawah sini pun bisa. Ini jadi adalah sebuah resisten. Ya, nanti next market bakal jadi support. Resisten become support. Ini kalau bahasa sederhananya. Ya. Jadi dari break structure ini juga structure teman-teman. Break structure dari bawah pun sama. Ini adalah sebuah break structure. Kenapa kemarin tidak fokus posisi? Saya lihat pergerakan dari sini teman-teman. Ini adalah sebuah internal range liquidity atau sebuah fair value gap. Ya, jadi pergerakan ini membuat yang namanya sebuah ekspansi, terus retracement. Dia ngambil sebuah liquidity. Dan ketika kita melihat pergerakan hari Senin ini adalah posisi seller, apa kita bakal fokus juga untuk sell? Tidak. Ya, kita melihat sebuah range yang sedang terjadi di sini. Oke, berarti untuk di hari Senin dia sudah ngambil yang namanya sebuah breaker atau sebuah OB teman-teman ya. Nah di sini OB. Mau di sini, mau yang sini, oke, no problem. Kita ada sebuah OB. Berarti kita bisa melanjutkan bahwa pergerakan market ini bakal terjadi ekspansi. Kalau teman-teman terlalu fokus ke kiri, teman-teman bakal fokus sell. Ya, kita fokus di harga sekarang saja. Ya, jangan ke kiri-kiri. Fokus ke harga yang sedang terjadi saja. Kita follow saja untuk pergerakannya. Ini ada PDRY, ada sebuah OB. Ya, CISD bisa, OB juga bisa. Apa yang kita lakukan sekarang, Bang? Ketika kita sudah melihat pergerakan di hari Senin ini untuk posisinya untuk sell untuk hari Senin. Tapi untuk di hari Selasa kita mau fokus untuk buy. Sedangkan posisinya bearish. Kita fokus saja di range yang sekarang terjadi. Jangan lihat ke kiri jangan. Di sini di atas, di high di sini. Ini adalah sebuah buy side liquidity. Oke, ini adalah sebuah buy side liquidity. Dan kita bisa ke time frame 1 jam. Di time frame 1 jam di sini ya.
Yang kita lakukan apa? Kita melihat di sini. Ya, ini kita fokus ke liquidity yang paling atas. Karena kita sudah melihat struktur di daily. Ya, kita fokus di atas nih. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk pergerakan gold di hari kemarin sebelum tutup di hari Jumat dan disusul di hari Seninnya, market meninggalkan yang namanya sebuah liquidity. Inilah yang disebut failure swing atau build up liquidity. Kalau teman-teman benar-benar mempelajari yang sudah saya share kemarin di video-video kemarin itu, teman-teman bakal paham di sini. Tapi kalau teman-teman belum melihat video yang sudah saya jelaskan kemarin, jangan melihat ini dulu. Lihat video yang sudah saya share dulu tentang liquidity, tentang eksternal sama internal, biar teman-teman tidak rancu di sini, biar selaras. Ya. Kita lihat di sini berarti kita ada sebuah liquidity. Sedangkan di hari Senin turun, bearish. Ya. Kita melihat sudah ada di area PDRI. Kita fokus saja untuk pergerakan di hari Selasa untuk follow the trend. Nah, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ikut entry kemarin ya, ya pokoknya congratulations ya buat yang take profit kemarin sampai eksternal. Oke, dan selanjutnya yang kita lihat di sini pergerakan di hari Senin kita biarkan dulu yang terjadi. Saya tidak menganjurkan teman-teman dan saya juga tidak mewajibkan teman-teman. Ya, itu tergantung teman-teman, fleksibel ya. Saya di sini lebih ke entry itu di hari Selasa, Rabu dan Kamis. Tidak pernah saya entry di hari Senin. Kenapa? Karena baru pembukaan mingguan. Pembukaan harian juga, pembukaan mingguan juga. Saya biarkan pergerakan market ini hari ini sudah terjadi dulu, baru saya melakukan entry posisi. Dan di sini kita dari daily tadi sudah ke 1 jam. Di 1 jam di sini kita melihat pergerakan market di sini sudah mengambil PDRI tadi di daily. Nah, kita lihat untuk pergerakannya. Next ya. Di sini adalah open candle dan jam 6. Jam 6 pagi kalau WIB jam 6. Kita sudah open candle di sini. Di sini kita melihat yang namanya sebuah PDRI juga. Ini ada volume imbalance FI. Di sini kita ada volume imbalance. Next di sini kita ada yang namanya sebuah fair value gap. Kita lihat dulu untuk pergerakannya di sini. Oke. Kita tarik dulu. Ketika kita mau entry posisi, ini kan sudah terjadi di hari Selasa ya. Hari Selasa di sini ya kan. Hari Selasa sudah terjadi. Kita fokus saja ke liquidity yang bawah. Fair value gap. Ini adalah sebuah internal. Oke. Ini adalah sebuah internal range liquidity. Nah, di sini kita ada fair value gap. Walaupun kecil Pak, ini juga fair value gap Pak. Oke. Ketika sudah ya, kita berarti tidak entry ketika market belum sampai bawah sini. Kita fokus dulu ketika pergerakan sedang terjadi ya. Kita next. Dan di sini dia sudah ngisi volume imbalance ya. Berarti kita di sini mempunyai target di sini di high-nya. Apalagi kalau high ini sudah berhasil di break, ini jadi break structure. Ya, kita tinggal follow saja pergerakannya. Kalau ekspansi kita follow saja. Ketika retracement dia ketika retracement ya, sorry. Ketika retracement kita follow saja. Kita cari konfirmasinya ketika market retracement di sini. Nah, ini ketika market posisi sudah mengambil internal range. Dan next di sini kita ada sebuah external range. Sebenarnya simple sih. Ketika teman-teman mau menggunakan internal sama eksternal ini, fokus saja ke premium diskon sama internal sama VDRI. Itu aja. Ketika kita mau follow trend. Nah, fokusnya di sini. Nah, di sini market juga ada fair value gap di sini. Nah, ketika buat teman-teman yang ketinggalan kita bisa follow saja pergerakannya di sini. Nah, karena di sini ada liquidity. Kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini ada failure swing. Ini adalah sebuah ayunan yang gagal. Ayunan yang gagal, yang dimaksud ayunan yang gagal itu dia tidak berhasil break atas. Ya, jadi dia langsung ke bawah. Jadi kayak apa ya? Liquidity trend line bahasanya. Ya, gitu. Ini ada fair value gap lagi. Ya. Teman-teman tinggal follow saja untuk pergerakannya. Nah, di sini market mengalami sebuah kenaikan dan next internal to external.
Itu. Dan kita juga di pergerakan mingguan sudah mempunyai target sampai atas ini. Dan di sini pergerakan dari Selasa, oke. Okay. Dan next ketika hari Rabu. Ketika teman-teman lihat bang, kenapa dia gak ngambil low dulu di sini? Ya, sorry. Kenapa dia tidak ngambil low dulu? Kayak membuat tertelesuk. Ini terjadi karena SMT di silver. Wait, saya lihat kan. Nah, ini ada SA di sini. Ini untuk di hari Selasa jam 9, oke. Okay? Sini pun sama. Selasa jam 9. Ini SMT, SMT silver. Oke ya, lihat ya. SMT silver, teman-teman. SMT. SMT silver. Di sini SMT gold. Oke ya, ini SMT. Jangan di skip dulu ya, jangan di skip pokoknya. Dilihat, benar-benar dilihat di sini. Nah, SMT. Ini adalah sebuah apa ya, tambahan. Jadi kita benar-benar kuat nih ketika kita mau melakukan buy mode. Oke, itu SMT. Nah, di sini pergerakan market di hari Rabu. Sorry, iya hari Rabu ya. Hari Selasa di sini, masih hari Selasa. Ini hari pergerakan hari Rabu. Kemarin juga sudah saya share ya. Ini ada fair value gap, teman-teman. Ada fair value gap. Terus di sini juga ada yang namanya sebuah JSD atau breaker block di sini ya. Kemarin sudah saya share semua fair value gap. Ya, jangan di skip videonya ya, biar teman-teman paham gimana caranya saya menganalisa market. Ya. Ini ada breaker, saya tulis dulu. Nah, breaker di sini ada FVG ya. Kita tulis dulu. Ini pergerakan ini terjadi ketika ekspansinya ini pas London sesi ya. Berarti ini adalah sell side liquidity di sini. Oke. Coba teman-teman lihat di sini jam 9 sesi New York. Sorry, 9 ke jam 10 sesi New York. Kita entry di satu sesi New York. Mana saya juga menganjurkan tunggu dulu di fair value gap dan breaker. Kita untuk follow ya, follow the trend. Nah, di sini. Nah, oke. Okay. Nah, kita fokus di sini. Nah, ini pergerakan market sudah mengambil yang namanya sebuah fair value gap dan breaker. Ya, breaker sudah diambil. Berarti kita tinggal follow pergerakannya, tinggal cari PDRI. Enaknya kita kalau buy model begini. Kita tinggal follow saja. Nah, kalau mau cari konfirmasi ya tinggal di 5 menitnya. Ya, tinggal di 5 menit. Nih ketika teman-teman mau cari konfirmasi di sini ada CISD. Ya. Change start of delivery. Ini cara saya pribadi ketika menganalisa market. Jadi sesuai alur saja, teman-teman. Jangan memaksa untuk counter trend. Ya, kita follow trend saja. Ini CISD ya, atau sebuah order block. Nah, itu bisa. Nah, di sini ya. Di sini juga ada fair value gap. Nah, oke, fair value gap. Nah, kita tinggal follow saja. Kita mau entry di sesi apa di sini ya? Kelas sesi New York. Ya, kita bisa entry di sini. Jadi BDR jelas, konfirmasi jelas ya kan? Jelas semuanya, premium diskon pun jelas. Berarti tinggal follow pergerakan saja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ketika pergerakan market sudah sampai ke area liquidity. Ini baru hari Rabunya. Nah, berarti kita masih bisa trade itu di hari Kamis juga bisa. Lihat pergerakannya ya, dari fair value gap kita masuk, fair value gap breaker juga kita masuk, tinggal follow saja. Kita entry cuma di satu sesi saja. New York ya, di sini. New York sesi. Nah, nah, oke. Kita tinggal follow ya kan. Bang, kenapa di sini ada fair value gap yang tidak diambil di sini? SMT biasanya teman-teman ya. Wait, saya lihat dulu. Jam 1 Kamis di sini.
ya kan, SMT Pak. Oke ya, SMT. Oke. Intinya kenapa Verify tidak diambil, SMT itu aja. Next kita mau trade lagi, tapi di sini sudah di hari Kamis. Gak apa kalau teman-teman mau masuk lagi. Nah seperti itu ya. Jadi melihat dari daily terus ke H1, fokus ke liquidity terdekat saja, jangan jauh-jauh ke kiri Pak. Bingung nanti Pak kalau teman-teman analisa market mau perdagangan di harian saja. Ya kita coba fokus pergerakan di range sini aja, nggak usah sampai kiri 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 sini. Bingung Pak cari sampai liquidity tipis-tipis, susah Pak. Jadi kita melihat pergerakan di range sini saja. Kita kalau pergerakannya market ini Asia London akumulasi, kita tunggu untuk nyojoknya manipulasi. Contoh kayak di sini kita tunggu pergerakannya dulu. Kalau kita paksa masuk di sini, misal pas pas naik kencang di sini, contoh. Nah, contoh saja ketika pas naik kencang. Ini di harga premium, teman-teman. Mau masuk. Teman-teman lupa di sini fair value. Lihat pergerakannya. Ambil kan fair value gap. Tunggu dulu pergerakannya ini membuat manipulasi. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang saya share ke teman-teman untuk top dan analis di pair gold. Oke, mungkin cukup itu dulu ya. Pokoknya kalau teman-teman belum melihat video yang sudah saya share, minta tolong dilihat dulu apa pengertian liquidity, apa internal dan eksternal, ya. Gimana caranya kita untuk melihat buy model, entry model itu bagaimana? Teman-teman bisa lihat video-video yang sudah saya share kemarin. Jadi ketika teman-teman melihat video ini tidak bingung, ya. Oke, mungkin itu dulu buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, rezeki lancar semuanya ya. See you, bye bye.